Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala aswafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Pertama-tama kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada saat ini kita masih diberikan nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bersama-sama dapat memaparkan penjelasan video tentang apa yang ditugaskan sebelumnya. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, di mana mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah dan diakui sebagai hambanya kelak. Amin. Allahumma amin. Baik, saya akan memperkenalkan kelompok saya, yakni yang pertama saya sendiri, Muhammad Fikri Ramawan, NIM 12012086. Kemudian selanjutnya Rabbuna Tiara. Kemudian selanjutnya lagi ada Zaki Fuadi, dan yang terakhir rekan saya yang baik ini Mat Salim. Baik, langsung saja kami memaparkan video yang sebelumnya telah kami buat. Yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya Rabbuna Tiara, dan yang kedua disusul oleh saya sendiri, dan yang ketiga dilanjutkan oleh Zaki Fuadi, dan yang terakhir dilanjutkan lagi oleh rekan saya Mat Salim. Baik, langsung saja saya memaparkan video tentang apa yang sebelumnya diperintahkan, ditugaskan. Maka dari itu langsung saja kami memaparkannya. Baik, terima kasih sebelumnya. Pertama-tama saya Rabbuna Tiara akan menjelaskan materi tentang ruang lingkup hukum perdata. Istilah dan pengertian hukum perdata pertama kali diperkenalkan oleh Profesor Duyo Diguno sebagai terjemahan dari Burger Rechts. Di samping istilah itu, sinonim hukum perdata adalah chief rights dan privilege. Dilihat dari ruang lingkupnya, istilah hukum perdata dalam arti luas meliputi hukum privat material, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan. Istilah perdata juga lazim dipakai sebagai lawan dari pidana. Ada juga yang memakai istilah hukum sipil untuk hukum privat material. Tetapi karena istilah sipil juga lazim dipakai sebagai lawan dari militer, istilah hukum perdata dalam arti yang sempit sebagai lawan hukum dagang, seperti pasal 102 Undang-Undang Dasar sementara yang menitahkan pembukaan kodifikasi hukum di negara Indonesia terhadap hukum perdata dan hukum dagang, hukum pidana sipil maupun hukum pidana militer, hukum acara perdata dan hukum acara pidana, serta susunan dan kekuasaan pengadilan. Istilah perdata telah diterima secara resmi untuk pertama kali dan dicantumkan dalam perundang-undangan Indonesia, yaitu 1. Konstitusi RIS yang dicantumkan dalam pasal 15 ayat 2, pasal 144 ayat 1, pasal 156 ayat 1, dan pasal 158 ayat 1. 2. Undang-Undang Dasar yang dicantumkan dalam pasal 15 ayat 2, pasal 101 ayat 1, dan pasal 106 ayat 3. Buku Ajar Hukum Perdata Yulia 2. Hukum perdata dapat dibagi dalam dua macam, yaitu hukum perdata material dan hukum perdata formil. Hukum perdata material lazim disebut hukum perdata, sedangkan hukum perdata formil disebut hukum acara perdata, yaitu yang mengatur bagaimana cara seseorang mempertahankan haknya apabila dilanggar oleh orang lain. Jika dilihat dalam bahasa Inggrisnya, hukum perdata dikenal dengan istilah civil law,
Kata civil berasal dari bahasa Latin yakni civis yang berarti warga negara. Hal tersebut berarti bahwa civil law atau hukum sipil merupakan hukum yang mengatur tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan hak-hak warga negara dan atau perseorangan. Jika dilihat dari berbagai literatur yang ditulis para sarjana juga dijumpai berbagai macam definisi hukum perdata. Terkadang satu sama lainnya berbeda-beda, namun tidak menunjukkan perbedaan yang prinsipil. Kebanyakan para sarjana menganggap hukum perdata sebagai hukum yang mengatur kepentingan perseorangan pribadi yang berbeda dengan hukum publik sebagai hukum yang mengatur kepentingan umum masyarakat. Berikut pengertian hukum perdata oleh beberapa pakar hukum, yaitu 1. Soebekti. Hukum perdata adalah segala hukum pokok yang mengatur kepentingan perseorangan. 2. Sri Soedewi. Hukum perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan antara warga negara perseorangan dengan satu warga negara perseorangan yang lain. Yang ketiga, Wirjono Prodikuro. Hukum perdata adalah suatu rangkaian hukum antara orang-orang atau badan satu sama lain tentang hak dan kewajiban. 4. Sudikno Mertokusumo. Hukum perdata adalah hukum antara perorangan yang mengatur hak dan kewajiban perorangan yang satu terhadap yang lain di dalam hubungan keluarga dan di dalam masyarakat. Pelaksanaannya diserahkan kepada masing-masing pihak. 5. Soefidin. Hukum perdata adalah hukum yang membuat peraturan yang satu dengan yang lain di dalam masyarakat dengan menitik beratkan kepada kepentingan perorangan. 6. Vollmer. Hukum perdata adalah aturan-aturan atau norma-norma yang memberikan perlindungan pada kepentingan perseorangan dalam perundingan yang tepat antara kepentingan yang satu dengan yang lain dari orang-orang di dalam suatu masyarakat tertentu, terutama yang mengenai hubungan keluarga dan hubungan lalu lintas. 7. Vandus. Hukum perdata adalah suatu peraturan yang mengatur tentang hal-hal yang sangat esensial bagi kebebasan individu seperti orang dan keluarganya, hak, milik, dan perikat. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain dalam masyarakat yang menitik beratkan buku ajar hukum perdata. Yulia 3 kepada kepentingan perorangan. Dari berbagai paparan tentang hukum perdata di atas dapat ditemukan unsur-unsurnya, yaitu 1. Adanya kaidah hukum. 2. Mengatur hubungan antara subjek hukum satu dengan yang lain. 3. Bidang hukum yang mengatur dalam hukum perdata meliputi hukum orang, hukum keluarga, hukum benda, hukum waris, hukum perikatan, serta hukum pembuktian dan kadaluarsa. Jadi, substansi yang diatur dalam hukum perdata antara lain yaitu 1. Hubungan keluarga. Dalam hubungan keluarga akan menimbulkan hukum tentang orang dan hukum keluarga. Yang kedua, pergaulan masyarakat. Dalam hubungan pergaulan masyarakat akan menimbulkan hukum harta kekayaan, hukum perikatan, dan hukum waris. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fikri Ramawan, NIM 120120086. Di sini saya melanjutkan penjelasan dari rekan saya yakni Robuna Tiara. Baik, langsung saja saya melanjutkannya, yakni mengenai penjelasan saya mengenai sumber-sumber hukum perdata. Sumber hukum adalah segala apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang bersifat memaksa, yaitu aturan-aturan yang apabila dilanggar mengakibatkan sanksi tegas dan nyata. Pada dasarnya, sumber hukum dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama, sumber hukum material. Sumber hukum material adalah tempat dari mana materi hukum itu diambil. Sumber dalam arti material adalah sumber dalam arti tempat, adalah stanchbed atau lembaran negara
di mana di rumusan ketentuan Undang-Undang Hukum Perdata dapat dibaca oleh umum. Contoh STBR dibaca oleh umum 180.1847 sampai 23 menurut BWLN 1974-1 memuat undang-undang perkawinan. Keputusan hukum perkawinan selanjutnya keputusan hukum jurisprudensi juga termasuk sumber dalam arti tempat di mana hukum perdata yang dibentuk oleh hakim dapat dibaca, sehingga sumber dalam arti tempat disebut sumber dalam arti material. Baik, yang kedua, sumber hukum formal. Sumber hukum formal merupakan tempat memperoleh kekuatan hukum. Ini berkaitan dalam bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum formal itu berlaku. Volmar membagi sumber hukum perdata menjadi 4, yaitu KUH Perdata, Traktat, Jurisprudensi, dan Kebiasaan. Traktat adalah suatu perjanjian yang dibuat antara dua negara atau lebih dalam bidang keperdataan, terutama erat kaitannya dengan perjanjian internasional. Contohnya, perjanjian bagi hasil yang dibuat antara pemerintah Indonesia dengan PT Freeport Indonesia. Jurisprudensi atau putusan pengadilan merupakan produk yudikatif yang berisi kaidah atau peraturan hukum yang mengikat pihak-pihak yang berperkara, terutama dalam perkara perdata. Contohnya, tentang pengertian perbuatan melawan hukum. Dengan adanya putusan tersebut, maka pengertian melawan hukum tidak menganut arti luas. Putusan tersebut dijadikan pedoman oleh para hakim di Indonesia dalam memutuskan sengketa perbuatan melawan hukum. Dari keempat sumber tersebut dibagi lagi menjadi dua macam, yaitu sumber hukum perdata tertulis dan sumber hukum perdata tidak tertulis. Sumber hukum perdata tertulis yaitu tempat ditemukannya kaidah-kaidah hukum perdata yang berasal dari sumber tertulis. Umumnya kaidah hukum perdata tertulis dapat di dalam peraturan perundang-undangan, traktat, dan jurisprudensi. Sumber hukum perdata tidak tertulis adalah tempat ditemukannya kaidah hukum perdata yang berasal dari sumber tidak tertulis, seperti dalam hukum kebiasaan. Jadi, dapat kita maknai dari penjelasan tersebut, yakni sumber hukum adalah asal mula hukum perdata atau tempat di mana hukum perdata ditemukan. Asal mula menunjuk kepada sejarah asal dan pembentuknya, sedangkan tempat menunjukkan kepada rumusan-rumusan tersebut ditemukan dan dapat dibaca sumber dalam arti sejarah asalnya, di mana hukum perdata adalah buatan pemerintah kolonial Belanda yang terhimpun dalam Burgerlijk Wetboek BW berdasarkan aturan peralihan Perundang-Undangan Dasar 1945 atau UUD 1945. BW itu dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dengan undang-undang baru berdasarkan UUD 1945. Sumber dalam arti pembentuknya adalah pembentuk undang-undang berdasarkan UUD 1945. Oleh karena itu, atas dasar aturan peralihan BW dinyatakan tetap berlaku. Hal ini berarti pembentuk UUD 1945 ikut menyatakan berlakunya BW yang disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau biasa kita kenal KUH Perdata. Baik, sampai sini saja dulu video dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara Fikri Ramawan, yaitu bagian C. Bagian C ini objek dan subjek hukum perdata. Objek hukum adalah segala sesuatu yang berada di dalam pengaturan hukum dan dapat dimanfaatkan oleh subjek hukum berdasarkan hak atau kewajiban yang dimiliki atas objek hukum yang bersangkutan. Jadi, objek hukum itu haruslah sesuatu yang pemanfaatannya diatur
diatur berdasarkan hukum. Benda dalam hukum perdata diatur dalam buku 2 KUH perdata, tidak sama dengan bidang disiplin ilmu fisika di mana dikatakan bahwa bulan itu adalah benda atau angkasa. Sedangkan dalam pengertian hukum perdata, bulan itu bukan atau belum dapat dikatakan sebagai benda karena belum ada yang dapat memilikinya. Pengaturan tentang hukum benda dalam buku 2 KUH perdata mempergunakan sistem tertutup. Artinya, orang tidak diperbolehkan mengadakan hak-hak kebendaan selain dari yang telah diatur dalam undang-undang ini. Selain itu, benda dapat bersifat memaksa. Artinya harus dipatuhi, tidak boleh disimpangi, termasuk membuat peraturan baru yang menyimpang dari yang telah ditetapkan. Subjek hukum perdata. Subjek hukum ini menurut Algra adalah setiap orang mempunyai hak dan kewajiban yang menimbulkan wewenang hukum, sedangkan pengertian wewenang hukum itu sendiri adalah kewenangan untuk menjadi subjek dari hak-hak. Subjek hukum ini adalah segala sesuatu yang pada dasarnya memiliki hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum. Subjek hukum ini dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama manusia atau naturliche person, yaitu manusia sama dengan orang karena manusia mempunyai hak-hak subjektif dan kewenangan hukum. Pengertian secara yuridisnya ada dua alasan yang menyebutkan alasan manusia sebagai subjek hukum, yaitu ada dua. Yang pertama, manusia mempunyai hak subjektif. Yang kedua, kewenangan hukum. Dalam hal ini, kewenangan hukum berarti kecakapan untuk menjadi subjek hukum, yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban. Pada dasarnya, manusia mempunyai hak sejak dalam kandungan atau pasal 2 KUH Perdata. Namun tidak semua manusia mempunyai kewenangan dan kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Orang yang dapat melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa atau berumur 21 tahun atau sudah kawin. Sedangkan orang-orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum adalah orang yang belum dewasa, orang yang ditaruh di bawah pengampunan. Seorang wanita yang bersuami atau pasal 1330 KUH Perdata. Setiap manusia adalah sebagai subjek hukum dan pendukung hak serta kewajiban. Tidak setiap manusia atau orang wewenang berbuat atau bertindak untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang dimilikinya. Untuk wewenang berbuat atau bertindak melaksanakan hak dan kewajiban yang dimiliki dibutuhkan adanya syarat kecakapan. Syarat ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu seseorang yang sudah dewasa atau berumur 21 tahun. Yang kedua, seseorang yang berusia di bawah 21 tahun tetapi pernah menikah. Yang ketiga, seseorang yang sedang tidak menjalani hukum. Yang keempat, berjiwa sehat dan berakal sehat. Yang kedua, pembagian subjek hukum yaitu badan hukum. Badan hukum ini adalah kumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan tertentu serta kekayaan serta hak dan kewajiban. Badan hukum merupakan badan-badan atau perkumpulan. Badan hukum ini adalah orang yang diciptakan oleh hukum. Oleh karena itu, badan hukum sebagai subjek hukum dapat bertindak hukum atau melakukan perbuatan hukum seperti manusia. Dengan demikian, badan hukum ini dapat melakukan persetujuan memiliki kekayaan yang sama
sekali terlepas dari kekayaan anggota-anggotanya. Badan hukum menurut pendapat Wirjono Projodikoro adalah suatu badan yang di samping manusia perorangan juga dapat bertindak dalam hukum dan mempunyai hak-hak, kewajiban dan kepentingan-kepentingan hukum terhadap orang lain atau badan lain. Kalau dilihat dari berbagai pendapat di atas, badan hukum dapat dikategorikan sebagai subjek hukum sama dengan manusia disebabkan karena yang pertama yaitu badan hukum itu sendiri mempunyai kekayaan sendiri. Yang kedua sebagai pendukung hak dan kewajiban. Yang ketiga dapat menggugat dan digugat di muka pengadilan. Yang keempat ikut serta dalam lalu lintas hukum, melakukan jual beli. Yang kelima mempunyai tujuan dan kepentingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Mas Salim dengan NIM 1201287 akan menjelaskan kelanjutan dari rekan saya tadi. Bismillahirrahmanirrahim. D. Sistematika hukum perdata. Sistematika KUH Perdata yang ada dan berlaku di Indonesia ternyata bila dibandingkan dengan KUH Perdata yang ada dan berlaku di negara lain tidaklah terlalu jauh berbeda. Hal ini dimungkinkan karena mengacu atau dipengaruhi dari hukum Romawi. Adapun hal-hal yang diatur dalam KUH Perdata sebagaimana berlaku di Indonesia saat ini ada 4 buku, yaitu 1. Buku pertama tentang orang yang memuat hukum mengenai diri seseorang dan hukum keluarga. Buku kedua tentang kebendaan yang memuat hukum benda dan hukum waris. Buku ketiga menjelaskan tentang perihal perikatan. Buku keempat tentang perihal pembuktian dan kadaluarsa. Hukum keluarga di dalam KUH Perdata dimasukkan dalam bagian hukum tentang diri seseorang karena hubungan-hubungan keluarga memang berpengaruh besar terhadap kecakapan seseorang untuk memiliki hak-hak serta kecakapan untuk mempergunakan hak-haknya itu. Hukum waris dimasukkan dalam bagian tentang hukum benda karena dianggap hukum waris itu mengatur cara-cara untuk memperoleh hak atas benda-benda, yaitu benda-benda yang ditinggalkan seseorang. Perihal pembuktian dan lewat waktu sebenarnya adalah soal hukum acara, sehingga kurang tepat apabila dimasukkan dalam hukum perdata material. Oleh karena itu, substansi KUH Perdata terdapat dalam 2 bagian, yaitu buku 1, 2, dan ketiga berisi ketentuan hukum perdata material, sedangkan dalam buku 4 berisi ketentuan hukum perdata for. Sistematika hukum perdata menurut ilmu pengetahuan itu ada 4, yaitu 1. Hukum perorangan atau badan pribadi memuat peraturan hukum yang mengatur tentang seseorang manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, tentang umur, kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum dan hal-hal yang mempengaruhi kecakapan itu. Yang kedua, hukum keluarga memuat peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum yang timbul karena hubungan keluarga atau kekeluargaan seperti perkawinan, perceraian, hubungan orang tua dan anak, perwalian, pengampuan, dan hubungan dalam lapangan hukum kekayaan antara suami dan istri. Yang ketiga, hukum harta kekayaan memuat peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum seseorang dalam lapangan harta kekayaan seperti perjanjian, milik gadai, dan sebagainya. Jika mengatakan tentang kekayaan seseorang yang dimaksud ialah jumlah segala hak dan kewajiban orang itu dinilai dengan uang,
Hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang demikian itu biasanya dapat dipindahkan kepada orang lain. Hak-hak kekayaan terbagi lagi atas hak-hak yang berlaku terhadap tiap orang dan karenanya dinamakan hak mullah, dan hak-hak yang hanya berlaku terhadap seseorang atau suatu pihak yang berlaku dan karenanya dinamakan hak perseorangan. Hak mutlak yang memberikan kekuasaan atas suatu benda yang dapat terlihat dinamakan hak kebendaan. Yang keempat, hukum waris memuat peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang benda atau harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia. Dengan perkataan lain, hukum yang mengatur peralihan benda dari orang yang meninggal dunia kepada orang yang masih hidup. Jadi hukum waris mengatur akibat-akibat hubungan keluarga terhadap harta peninggalan seseorang. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi